Kembali hadir program CEO Talk yang keempat, program khusus untuk para alumni kami, para klien-klien kami yang setia dengan Proxys. Diberikan satu judul Digital Transformation, maka saya mulai dengan start berpikir mengenai Industri 4.0. Orang jadul gitu ya, lihat kita sekarang kerja ini, kadang-kadang ada yang orang kerja cuman di depan laptop, bahkan di depan smartphone seharian, tapi itu kerja gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya via Zoom chat. Pak Ferisal, oke ya. Bagaimana situasi Indonesia saat ini? Terima kasih Pak Ferisal. Situasi Indonesia saat ini sebetulnya sudah berkembang dengan lumayan baik. Kemudian saya beralih ke Ibu Weni dari Rekin. Nah, beliau menanyakan lebih kepada keorganisasiannya. Terima kasih Bu Weni. Sebetulnya yang namanya digital transformation ini arsitek utama itu harus datang dari seorang CIO. Menarik sekali bukan? Nah, di iTalk Perdana Proxys IT Professional Community, acara ini kami selenggarakan spesial untuk sahabat Proxys, terutama keluarga Proxys IT Professional Community. Untuk Bapak Ibu yang belum kenal Proxys IT Professional Community itu apa? Jadi, Proxys IT Professional Community adalah wadah bagi para alumni atau klien untuk meningkatkan eksistensi informasi teknologi, sharing ilmu bermanfaat yang berkaitan dengan dunia IT, dan juga peluang anggota untuk meningkatkan kompetensi di bidang informasi dan teknologi. Nah, bagi Bapak atau Ibu atau alumni dan klien yang belum bergabung, silakan cek link yang ada di layar dan kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tentunya di acara hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, moderator kami yang juga bagian dari keluarga Proxys IT Professional Community. Beliau adalah Bapak Nata Chandra. Berikut adalah profil beliau. Bapak Nata Chandra bekerja sebagai IT Auditor di Moore Global dan pernah menempuh pendidikan di jurusan IT di Binus University. Beliau telah mengantongi sertifikasi yaitu COBIT 5 dan IT Audit dari Proxys IT. Nah, Bapak Nata Chandra, silakan menuju ke panggung virtual. Terima kasih Pak Bagas atas perkenalannya. Halo Pak Nata, apa kabar? Halo juga Pak Bagas. Nah, maka dari itu saya serahkan panggung ke Pak Nata untuk memandu acara iTalk Series perdana ini. Saya persilakan Pak Nata. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara yang kita tunggu, yaitu penyampaian pemaparan dari Pak Pungki. Setelah pemaparan nanti akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat yang akan kita bahas nanti. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu profil Pak Pungki. Nah, ini dia profilnya. Nah, beliau pernah bekerja sebagai IT Network, dia juga pernah bekerja sebagai IT Security, IT Helpdesk, dan IT Q&A Manager. Dan sekarang bekerja sebagai IT konsultan, yang berfokus pada GRC, Governance Risk and Compliance di Proxys. Dan tentunya beliau juga merupakan guru saya ketika saya mengambil pelatihan IT Audit di Proxys. Pada kesempatan ini, beliau akan membahas tentang kebocoran data dan cara pencegahannya, yang dimana pada zaman sekarang sering banget terjadi baik di perusahaan besar maupun menengah ke bawah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Pungki untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Nata. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagas dan Pak Nata. Jadi tema kita hari ini adalah tentang bahayanya kebocoran data dan bagaimana kira-kira tips gitu ya untuk mencegah kebocoran data, gitu, how to prevent it. Mungkin mohon izin untuk kami berbagi layar sebelumnya. Kami share screen. Sudah ya? Sudah deh Pak, ya bisa dilanjutkan. Di Zoom-nya muncul nih notifikasinya. Baik, kita akan diskusi, sebenarnya lebih ke arah diskusi ya, bukan
mungkin bukan pemaparan karena terkesan serius gitu ya. Jadi kita akan diskusi mengenai bahaya kebocoran data dan bagaimana cara mencegahnya. Kemudian kalau kita lihat hari ini kurang lebih akan ada 3 agenda, yaitu trennya seperti apa, terus kenapa sih itu berbahaya gitu ya, data bocor itu berbahaya, dan berikutnya tips sederhana mencegah kebocoran data. Oke, kita akan mulai masuk ke agenda pertama, yaitu terkait dengan tren kebocoran data di Indonesia. Ini cukup menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dari 2020 ini kami rangkum dari sumber di sini adalah Kompas. Cukup menarik, ternyata kebocoran data itu tidak hanya di industri privat, tapi juga ada di sini Mei 2021 ada dugaan BPJS Kesehatan. Jadi kita lihat dari 2020 itu ada Tokopedia, data.com, KPU gitu ya. Agustus ada lagi Kredit Plus dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ternyata kebocoran data di Indonesia, kalau di dunia mungkin kita akan lihat mungkin ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus. Di Indonesia ternyata cukup menarik bahwa bahkan kita sama-sama mengetahui Tokopedia itu kan luar biasa ketat. Artinya dari sisi teknologi pastilah canggih dengan industri yang katakanlah disebut unicorn. Itu pasti sumber daya TI-nya tidak main-main. Kemudian ada Bineka.com. Kita sama-sama tahu itu sudah cukup lama ya, sudah cukup lama ada di Indonesia, dan kemudian tentunya banyak sekali informasi pribadi. Setiap pembeli yang mungkin mendaftarkan diri di sana sebagai pelanggan, mungkin memasukkan informasi-informasi, sebagian informasi pribadinya. Seperti halnya mungkin nomor telepon, alamat email gitu ya, hal seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai informasi pribadi atau data. Kemudian ada KPU. Nah, ini cukup menarik dari beberapa cerita yang kami temui. Di sini disebutkan yang bocor itu adalah data pemilu 2014. Di salah satu sumber di Kompas ya, seingat kami yang pernah kami baca juga, mereka mengatakan, iya Pak, ini memang datanya adalah data yang lama. Data lama sehingga ini bersifat publik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah informasi data pribadi kalau sudah lama, ya, udah 5 tahun lebih berarti ya, apakah jadi publik sifatnya? Nah, ini juga jadi isu nih. Nah, kemudian di Agustus ini ada Kredit Plus. Kalau Kredit Plus dari namanya mungkin sudah ketebak ya. Ini adalah industri finansial. Kalau industri finansial, maka yang berpotensi menarik bagi para mungkin penjahat gitu ya, itu adalah transaksi atau informasi nomor rekening, karena tentunya ada keuangan di sana. Kemudian di September 2020 ini ada Red Door. Nah, Red Door juga seperti yang sama-sama kita ketahui, ini ada kurang lebih 5,8 juta pengguna yang di aplikasi Red Door itu dijual. Pengguna di Indonesia maksudnya, kan ini aplikasi global ya. Kemudian April 2021 ada Facebook. Dari data yang didapatkan itu ada kurang lebih sekitar 130.000 pengguna Facebook yang juga bocor. Kemudian di bulan Mei, nah ini yang cukup fantastis ya, karena angkanya mencapai kabarnya adalah ratusan juta. Dengan angka segitu, siapa lagi nih industri yang punya data sebanyak itu? Kok jumlahnya mirip-mirip dengan jumlah penduduk Indonesia. Sehingga dari berita memang dikabarkan dugaan. Kami belum mendapatkan informasi, atau mungkin dari Bapak Ibu sudah punya informasi terbaru ya. Tapi sejauh ini kami belum dapat informasi ada statement resmi gitu ya, bahwa ini diakui dari sana. Kemudian Juli 2021 ini ada BRI Live, dan yang mungkin sama-sama kita dengar adalah aplikasi e-hack ya. Nah, kabarnya yang aplikasi e-hack ini kan setiap orang pergi ke tempat lain, kemudian pasti tercatat siapa pergi kemana dengan menggunakan apa gitu ya. Itu akan tercatat di sana. Jadi kalau bocor kita bisa mengetahui pergerakannya.
ini cukup kritikal karena kan ada alamat rumah di sana, dia mau pergi kemana, hubungan dengan tempat tujuan, mungkin mengunjungi keluarga dan lain itu bisa ketahuan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini juga belum lama juga ya, kabarnya adalah terkait dengan yang Mustang Panda. Mungkin Bapak Ibu mendengar juga. Ternyata cukup menarik bahwa kabarnya kalau kita lihat di internet, kita cari berita di internet, bahkan instansi yang bergerak di bidang intelijen itu kabarnya juga ditutupi. Nah, kalau kita lihat, ini berarti kebocoran data itu tidak pandang bulu. Kalau melihat dari trennya, bahwa kok makin lama makin sering dari Mei ke Agustus. Mei itu bulan 5, Agustus itu bulan 8, jadi 3 bulan. Agustus bulan 8, September bulan 9 sebulan. Dari September bulan 9, April bulan 4, plus minus 6 bulanan. Berarti ini kalau kita lihat April, Mei, Juli sudah 3 kali nih. Kalau setahun ada 12 bulan, berarti kalau dirata-ratakan itu 4 bulan sekali bocor. Kan kritikal gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terus kenapa gitu ya? Kalau bocor terus kenapa gitu? Kenapa kebocoran data ini berbahaya? Nah, ini cukup menarik. Kalau kita lihat kebocoran data itu berbahaya karena pastinya berdampak. Dampaknya apa? Macam ada penipuan, pencurian, pembobolan rekening bank. Kalau kita bisa mendapatkan informasi rekening, itu penipuan akan sangat mudah. Modusnya macam-macam. Dengan mungkin ada pinjaman online yang lagi mungkin ramai gitu ya. Nah, tidak seluruhnya, tapi rasanya kasus seperti itu juga tidak asing di telinga kita. Kemudian ada terkait dengan teror pinjaman keuangan, kemudian ada pemerasan, kemudian ada perundungan, bullying gitu ya. Nah, yang menarik adalah yang bullying. Waktu itu kami pernah berdiskusi dengan salah satu komunitas keamanan informasi, kalau nggak salah cyber security gitu ya, orang siber kalau nggak salah. Jadi waktu itu sempat dibahas lagi ramai-ramainya mengenai data yang kabarnya dari BPJS Kesehatan. Nah, waktu itu disebutkan, pada salah satu diskusi itu disebutkan bahwa untung yang bocor bukan data medis, kira-kira gitu. Artinya tidak sampai dari diskusi yang muncul. Dan muncullah pertanyaan, emang kenapa kalau data medis bocor? Kalau ternyata data rekening bocor, mungkin orang kebayang gitu. Kalau identitas bocor gitu ya, identitas itu misalkan kayak KTP, foto dengan selfie KTP-nya, alamat rumah, nama ibu kandung gitu ya. Itu mungkin orang bisa memahami, oh kalau ini bocor, saya bisa mencuri identitas, berpura-pura menjadi si bapak A, si bapak B gitu ya, kemudian mendaftar di institusi keuangan, atau mungkin kalau dulu pernah ada salah satu perbankan yang masih menggunakan phone banking beberapa tahun yang lalu, itu bisa melakukan pencairan dengan teknologi phone banking. Tinggal telepon, karena dia sudah punya datanya, dia bisa mengatakan saya adalah dengan bapak ini, kemudian diverifikasi oleh helpdesk ya atau call center-nya, kemudian verifikasinya lewat karena yang bersangkutan atau si penelpon punya datanya, namanya siapa, alamatnya di mana, ibu kandungnya siapa, dan seterusnya. Akhirnya pencarian terjadi. Cuma kalau data medis, riwayat kesehatan bocor terus kenapa? Gitu. Nah, ada jawaban menarik waktu itu yang kami dapatkan. Jawaban menariknya adalah waktu itu diambil analogi. Misalkan begini, ada seorang katakanlah seseorang gitu ya, Bapak A misalkan. Bapak A ini mencalonkan diri menjadi seorang katakanlah kepala daerah, mau ikutan pemilihan kepala daerah misalkan. Kemudian data medisnya bocor. Dan ternyata dari data medis itu disebutkan, ini mohon maaf, misalkan Bapak A itu adalah impoten. Kira-kira dibully nggak di media sosial? Itu luar biasa.
ada potensi dibully, dan kita sama-sama tahu netizen Indonesia luar biasa ya, kalau berkomentar gitu ya. Artinya bahkan yang sebelumnya nggak kepikir emang apa hubungannya aja data medis, kan bocor-bocor aja gitu. Ternyata enggak. Setiap informasi ini ada aja dampaknya gitu ya. Ada aja dampaknya. Nah, pencemaran nama baik itu pastinya. Tadi berkaitan dengan bullying ya. Jadi mau nggak mau ternyata informasi-informasi yang bersifat pribadi, dan sekali lagi informasi pribadi ini tidak hanya katakanlah nama, alamat gitu ya. Tapi mungkin Bapak Ibu melihat gitu ya, informasi pribadi itu kan juga termasuk video gitu dan lain-lain lah. Kalau yang ternyata memang ada video-video yang memang atau bukan foto yang mungkin dianggap itu adalah sensitif bagi seseorang, maka itu bersifat pribadi. Pencemaran baik sangat mungkin kalau tidak disebarkan. Tujuannya macam-macam. Mulai dari tadi penipuan, pemerasan, perundungan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat apakah kebocoran ini itu berdampak atau disebabkan oleh teknologi. Kami melihat bahwa semakin lama teknologi semakin canggih. Kalau dulu punya handphone itu hanya bisa pakai PIN gitu ya, pakai password. Sekarang bisa pakai pola, digambar gitu ya. Ada dulu handphone BlackBerry, dia menggunakan picture password. Kemudian sekarang mungkin ditambah lagi dengan sidik jari, ditambah lagi dengan face recognition. Jadi teknologi makin lama makin canggih. Tapi bocor nggak reda-reda nih, tetap aja gitu. Kebocoran informasi yang berasal dari handphone sangat mungkin banget. Nah, sehingga apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan terkait dengan kebocoran data? Jadi kalau kami melihat bahwa faktor yang menjadi perhatian keamanan informasi itu kami melihat setidaknya ada 3. Dan tentunya sebenarnya banyak yang perlu kita perhatikan, teknologi, prosedur gitu. Itu juga sebenarnya perlu kita perhatikan. Tapi setidaknya kami melihat ada 3. Yang pertama adalah kesadaran, awareness. Kesadaran personil terhadap informasi. Kadang-kadang sebagian orang itu merasa informasi di KTP itu bukan sesuatu yang rahasia atau bukan sesuatu yang sensitif. Saya sering menganalogikan bagaimana sih Bapak Ibu menilai suatu informasi itu adalah sensitif atau tidak. Bayangkan kalau Bapak Ibu, ya pastinya pasti punya ya, handphone. Pada saat Bapak Ibu punya handphone, mungkin kalau di sini boleh angkat tangan gitu ya, ngacung gitu angkat tangan. Ada nggak dari Bapak Ibu yang handphonenya tidak di-password, tidak di-PIN, tidak ada pengaman gitu? Rasanya enggak. Pasti di-password. Malah ada yang mungkin nambah passwordnya. Udah pakai PIN, pakai face recognition, sidik jari diaktifin juga, two-factor authentication. Ditambah lagi kita pakai aplikasi Brankas, yang nanti udah masuk handphonenya ada password, masuk Brankasnya pakai password lagi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai segitunya gitu? Karena yakin Bapak Ibu pasti menilai, oh handphone saya ini informasinya sensitif. Ada foto, ada video, ada mobile banking, ada internet banking, dan lain yang mestinya dijagain. Nah, pada saat Bapak Ibu atau kita semua aware bahwa aset ini, informasi ini adalah sensitif, maka refleksnya akan dilindungi. Yaitu karena kita menilai ya, karena kita menilai bahwa ini penting nih, ini sensitif, maka refleksnya akan dilindungi. Tapi kalau kita menilai KTP biasa aja, mungkin Bapak Ibu pernah melihat di beberapa posting ya yang kami temui, mungkin Bapak Ibu pernah melihat terkait dengan foto bungkus gorengan menggunakan rekening koran. Kalau itu sempat jadi isu ya, sempat jadi viral, sempat jadi viral, luar biasa ya, rekening koran jadi bungkus gorengan. Itu kan kelihatan banget tuh informasi sensitif. Nah, itu menurut kami cukup menarik. Yang kedua adalah terkait dengan komitmen pimpinan. Ini sebenarnya bagi organisasi. Kalau tadi bagi personel berlaku untuk individu maupun organisasi. Yang kedua adalah pimpinan atau komitmen dari pimpinan.
Nah, mengapa? Kami pernah bertemu organisasi yang waktu itu level middle manajemennya, level manajernya gitu ya, itu sudah sangat tertarik dan bersemangat mengimplementasikan keamanan informasi. Mereka siapkan juknis, mereka siapkan prosedur, mereka draftkan kebijakan dan lain. Mereka udah ngatur sedemikian rupa. Nah, tapi begitu dibawa ke pimpinan, ke waktu itu VP ya, atau satu VP IT. VP IT-nya mengatakan, nggak usah lah pakai ginian, ribet. Yang beginian nih, prosedur begini-begini tuh membuat kita tidak agile. Udah nggak usah. Akhirnya nggak jadi. Nah, pada saat tidak ada komitmen, agak susah level di bawahnya, karena implementasi informasi, maka perlu, kalau dia dari sudut pandang organisasi, itu perlu, mungkin saya menyebutnya dorongan ya, dorongan dari manajemen. Kalau tidak, ya repot. Kalau tidak, ya anak buahnya kan berpendapat, kan aturannya nggak ada. Nah, kalau aturannya nggak ada, kita liar. Lagi gitu. Nah, kemudian ada kepatuhan. Nah, kepatuhan juga cukup menarik terkait dengan kepatuhan. Jadi Indonesia, seingat kami itu ada dari BSSN, ada sistem manajemen SMPI, sistem manajemen pengamanan informasi. Kemudian lembaga-lembaga yang bergerak di bidang finansial itu ada pengawasnya, OJK misalkan, katanya harus ISO 27001. Kemudian industri-industri, apalagi industri swasta holding, mereka pasti punya global policy, kebijakan global dari induk yang tentunya sangat memperhatikan keamanan informasi. Kemudian kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka tentunya sudah punya peraturan-peraturan tentang kebocoran atau pengamanan informasi. Nah, Indonesia saat ini karena dari trennya dari tadi Mei 2020, sebenarnya Indonesia punya sejak 2019, ingat kami, November 2019, RUU PDP, perlindungan data pribadi itu sudah siap, RUU. Tapi apakah itu diterapkan atau disahkan, ya kita juga masih menunggu. Nah, kami melihat dari sudut pandang kepatuhan, baik itu persyaratan internal, persyaratan eksternal. Kalau persyaratan internal mungkin organisasi punya lah ya. Nah, pada saat Bapak Ibu berkontrak atau masuk ke suatu perusahaan, biasanya kan ada NDA. Kalau saya tidak akan membocorkan informasi, tidak akan melakukan informasi dan seterusnya. Itu peraturan di internal organisasi. Kalau ternyata eksternal, mungkin ada tadi, ada undang-undang. Kita mengenal ada undang-undang ITE misalkan. Kan itu juga sebenarnya adalah salah satu persyaratan yang harus dipatuhi. Nah, apa bukti kepatuhan ini? Kami melihatnya dari bukti kepatuhan ini adalah terkait dengan sebenarnya kami melihat sanksi. Nah, sanksi ini mestinya sebagai bentuk pengawasan, bayangan kami kalau ini berjalan gitu ya, maka akan paling tidak akan mengurangi frekuensinya. Waktu itu beberapa waktu lalu kami pernah membaca suatu berita, kalau nggak salah kan aplikasi ya, Tokopedia dan Gojek yang akan terintegrasi dengan Peduli Lindungi kalau nggak salah. Saya pernah baca berita itu. Menarik, salah satunya adalah yang disampaikan salah satu petinggi dari industri tersebut. Mereka mengatakan bahwa kalau kita analogikan terkait dengan sanksi, kalau kita analogikan ada seseorang melakukan perampokan bank, kemudian ya menguras uangnya lah, atau mengambil kalau di bank itu mungkin ada safe deposit box gitu ya, mungkin ada berlian atau perhiasan dan lain-lain gitu yang disimpan, itu diambil dan dicuri. Itu dikejar, dicari, dihukum. Maksudnya pelanggaran itu ada sanksinya. Nah, sekarang kalau dianalogikan, kalau seseorang mencuri data, kira-kira sanksinya apa ya? Gitu. Terimplementasi nggak ada sanksi. Kami pernah bertemu dengan organisasi, waktu itu kami berdiskusi mengenai NDA. Di sana disebutkan bahwa setiap orang atau setiap karyawan yang akan bergabung
dan kemudian karyawan yang sudah bergabung pun setiap 1 tahun sekali itu akan melakukan istilahnya apa, refreshment ya, refreshment atau tanda tangan ulang NDA setiap tahun, setiap awal tahun tuh tanda tangan ulang diperbarui. Itu cukup menarik karena di sana disebutkan saya akan bertanggung jawab untuk bla 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 gitu ya. Habis itu tanda tangan. Waktu itu kami bertanya, Bapak Ibu, ini kalau yang bersangkutan melanggar ada sanksinya enggak? Karena tulisannya saya berjanji untuk tidak, saya bertanggung jawab untuk apa. Tapi tidak ada kalimat yang mengatakan jika saya melanggar, maka nggak ada. Maka kami mengatakan, Pak, ini jangan-jangan lebih ke arah himbauan. Kalau nggak ada sanksinya kan orang cenderung gitu ya, nggak ada nggak ada hukuman kok, nggak ada sanksi. Saya melihat ada 3 aspek ya setidaknya. Kemudian terkait dengan tips sederhana terkait dengan pencegahan. Ini menarik ya. Tentunya kalau dari organisasi tadi kita lihat mungkin ada dengan prosedural, dengan komitmen pimpinan, dengan pencukupan sumber daya, baik kualitas maupun kuantitas, ada risk assessment dan seterusnya lah. Tapi kita coba lihat, kita tarik ke masing-masing personil, ke individual. Di sini banyak contoh-contoh ya, yang apa yang bisa kita lakukan. Jangan mudah menyerahkan data pribadi ke web. Ada situs yang menawarkan hadiah. Kemudian banyak sekali kita dapat SMS masuk. Anda selamat, Anda menang undian 200 juta rupiah. Silahkan klik tautan berikut. Wah, itu luar biasa. Itu banyak sekali. Kemudian kalau menggunakan komputer umum, publik, komputer di warnet, atau mungkin tempat-tempat umum, hati-hati. Kita nggak pernah tahu, balik lagi, kita nggak pernah tahu apa yang ada di komputer itu. Mungkin ada software pencatat keystroke gitu ya, pencatat tombol-tombol komputer, kemudian atau mungkin dia menyadap password, kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Logout, jangan lupa. Ini kejadian juga kalau misalkan tidak hanya di komputer publik, di kantor. Kalau zaman dulu kami, orang tidak logout atau tidak dikunci layarnya, itu dibajak sama temennya. Kalau dulu juga kalau ingat kami sudah ada ya, WhatsApp di web. Orangnya lagi makan siang, komputernya terbuka, temen di sebelahnya jahil. Wah, dia kirim pesan macam-macam lah ke grup gitu ya. Maksudnya bercanda. Tapi karena komputernya tidak dikunci, teman sebelahnya jahil, bercanda, ya akhirnya ada potensi. Bayangkan kalau yang dia kirim itu adalah katakanlah ada dokumen rahasia gitu, pakai akun dia kirim keluar gitu. Kan yang jadi tersangka dia, si pemilik akun ya tentu. Itu jadi kritikal. Jadi jangan lupa logout atau dikunci lah. Kalau memang komputer kerja gitu ya, atau komputer pribadi. Kemudian jangan mudah membuka lampiran. Nah ini luar biasa ya lampiran. Emailnya sekarang makin canggih, judul email udah oke, tapi kadang-kadang orang tidak aware terhadap sender. Nah sendernya suka menyamar gitu. Kalau dulu kan kasus yang terkenal kan klik BCA ya. Klik BCA pakai CLICK gitu, orang nggak ngeh tampilan persis. Sama persis deh, tinggal masukin ternyata bukan. Ini juga kritikal. Kemudian kata kunci, nah ini password. Kira kalau untuk komputer memang idealnya adalah di recycle ya. Mungkin berapa 6 bulan sekali, setahun sekali, atau mungkin lebih cepat 3 bulan sekali. Ada salah satu industri finansial itu 2 minggu sekali harus ganti password. Capek sih, tapi ya tadi balik lagi itu mungkin kebijakan. Kemudian lindungi komputer, telepon seluler, perangkat lainnya gitu, PDA mungkin, masih ada tablet. Nah ini balik lagi, pada saat Bapak Ibu menilai bahwa dalam aset dalam telepon seluler, dalam tablet itu ada informasi sensitif, maka refleksnya itu akan di-password, setidaknya di-password. Jadi kalau hilang pun mungkin ya tadi ya, nggak terlalu mudah lah untuk dijebol gitu ya. Tapi balik lagi harus hati-hati, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ambil contoh terkait dengan handphone ya, kalau Bapak Ibu pergi ke kantor, 10 menit keluar dari rumah, berangkat ke kantor, 10 menit keluar dari rumah, handphone ketinggalan.
kira-kira balik nggak? Kalau dompet ketinggalan, kira-kira balik nggak? Kayaknya kalau dompet ketinggalan nggak balik. Tapi kalau handphone balik. Kenapa? Karena tadi mungkin ada informasi sensitif kita. Kemudian waspada dengan aktivitas daring atau online. Karena banyak banget yang sekarang nawarin VPN gratis dan lain-lain. Ternyata di belakang layar dia mengambil data-data kita. Dan terakhir adalah tingkatkan pengetahuan dan kesadaran. Ini memang kembali lagi makin lama modus orang makin pinter gitu ya. Kalau dulu SMS, mama minta pulsa, sekarang udah social engineering dengan OTP gitu ya, OTP-nya WhatsApp, itu banyak yang kejadian dan kena. Nah ini juga makin lama makin canggih, jadi mau nggak mau tetap kita perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Dan mungkin sedikit slide terakhir ini adalah ada video plus minus sekitar 4 menit ya, yang memberikan gambaran ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa sebenarnya kebocoran informasi, kebocoran data, memang teknologi bermain peranan. Tapi kembali lagi teknologi adalah alat, operatornya itu manusia, pemilik datanya itu manusia. Jadi sebenarnya kembali lagi ke individualnya. Karena kalau kita lihat contoh, Pak, saya biasanya mencatat tidak menggunakan Excel dengan buku. Saya mencatat pengeluaran itu pakai buku tulis misalkan. Tulis tahun 1990-an gitu masih ada ya. Salah satu rekan kerja di tempat lain itu yang menggunakan buku tulis. Tapi buku tulisnya itu ditaruh di laci, dikunci, kuncinya dibawa pulang. Kalau dari sudut pandang aman ya, lebih aman ya. Karena lacinya juga ditaruh di ruangan yang ruangannya terkunci juga. Dibandingkan dengan tadi, dengan teknologi yang dibiarkan. Mungkin kita bisa lihat dari video ini bagaimana sih gambarannya gitu ya. Kalau nanti suaranya nggak keluar, mohon diinformasikan ya. Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school. Tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Baik, itu mungkin sekilas ya gambaran bahwa kalau di sini disebutkan seluruh hidup Anda online. Jadi ternyata kalau kita lihat, balik lagi, kalau kita lihat bahwa Pak Dave ya tadi namanya, dia pertama-tama menebak-nebak gitu ya. Wah keren nih rumahnya, kemudian motornya gitu. Tapi lama-lama udah mulai nebak kartu, mungkin kartu kredit ya, atau kartu debit gitu ya. Udah mulai nebak nomor kartu, bisa mengetahui
mengetahui pengeluaran, wah ini udah mulai sensitif nih, kok bisa tahu nih gitu. Ternyata kembali lagi kebiasaan atau mungkin kurangnya kesadaran bahwa informasi itu bisa di mining oleh pihak-pihak tertentu, maka ini jadi kritikal kalau kita dengan sengaja atau secara sadar gitu ya mengupload hal tersebut ke dunia maya. Kurang lebih mungkin itu gambarannya terkait dengan kebocoran data dan kemudian apa sih cara mencegahnya. Kita ditutup dengan seperti apa sih gambarannya gitu ya, bahwa ternyata memang teknologi memegang peranan penting, tapi sekali lagi manusia adalah pengendali utamanya. Nah, canggih apapun teknologi, ya kalau kita lost, artinya orangnya tidak aware gitu ya, tidak menyadari atau bahkan tidak menyadari bahwa aset yang dipegang, informasi yang dipegang itu sensitif, ya tentunya dia akan lost control. Karena dia menilai, ini nggak penting. Saya kira demikian. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dipandu oleh Pak Nata. Kami persilakan. Luar biasa. Terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, mulai dari contoh-contohnya, mengapa kebocoran data, dan faktor yang menjadi perhatiannya. Dan tentunya video yang menarik ya, gimana kita bisa melihat kayak informasi itu seperti ibaratkan kalau penerawang, wah hebat deh, dia bisa tahu semua transaksi kita gitu loh. Ternyata dicari di internet di mana, gimana. Dan ini ibarat di zaman saya kan saya masih muda ya, ibarat tuh ini semua materi itu kayak daging lah semuanya. Terima kasih. Dan juga kita mulai dari saya undang untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kita menjawab pertanyaan. Tapi di sini kayaknya udah ada nih pertanyaan. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya, Pak Pungki. Saya bacakan satu persatu. Mulai dari Pak Doni Irawan ya. Di sini dia bertanya, apa ada yang berpendapat bahwa data di era digital adalah mata uang yang berharga yang bisa diperjualbelikan. Mohon tanggapan dari narasumber. Nah, gimana nih Pak Pungki tanggapannya nih? Baik, kami melihat Pak cenderung sepakat bahwa data itu adalah, karena mungkin istilahnya data the new oil. Kalau dulu siapa yang menguasai katakanlah energi, menguasai dunia gitu ya. Sekarang siapa yang menguasai informasi, maka dia menguasai dunia. Sejarah aja bisa belok kalau dia menguasai informasi gitu ya. Sejarah itu bisa dibelokin. Jadi kami melihat bahwa benar dari sudut pandang kami bahwa memang data itu adalah new oil. Tapi pertanyaannya adalah diperjualbelikan. Nah ini yang jadi isu. Karena data itu ada nilai, seperti halnya barang, komoditas, dan lainnya, maka sangat mungkin diperjualbelikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa data itu pasti berpindah tempat, berpindah tangan. Kan yang jadi isu sebenarnya adalah bagaimana pengendaliannya. Kalau diperjualbelikannya kami yakin terjadi lah. Cuma bagaimana pengendaliannya dan apakah itu dilakukan secara, katakanlah ya, secara legal. Kan bisa juga ternyata dari holding men-share datanya karena perusahaan. Nah, hal seperti itu gimana nih di peraturannya? Kalau di negara Eropa ya yang saya baca jelas tentang GDPR, memang mereka sangat ketat terkait dengan tadi pengelolaan, penyimpanan sampai pemusnahan. Jadi kalau kalian melihat tadi pertanyaannya adalah data di era digital adalah mata uang yang berharga yang perlu diperjualbelikan. Kami sepakat Pak, karena kembali lagi data merupakan new oil. Pada saat data itu dianggap ada nilainya, maka orang akan mengejar. Kalau dulu orang merampok uang di bank, sekarang merampok data lebih mudah. Karena begitu dapat data, ya mungkin bisa merampok lainnya, uang contohnya. Saya dapat identitas Bapak, saya bisa palsukan. Saya bisa dapat digital signature Bapak, saya bisa tanda tangan kontrak apapun. Karena itu dianggap resmi. Tanda tangan saya, kira-kira gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi memang yang jadi itu menurut kami adalah bagaimana mengendalikannya. Terkait dengan apakah ini berharga, kami kira kami sepakat dengan itu Pak.
Nah, terima kasih Pak Pungki. Jadi kesimpulannya mungkin saya bisa bacakan ya. Jadi kayak kita sepakat bahwa data itu adalah mata uang yang bisa diperjualbelikan. Dan juga kita ada kesepakatan bahwa data itu seperti new oil ya, yang tadi Pak Pungki jelaskan. Dan di mana semua orang itu kalau dulu merampok uang, sekarang semua orang merampok data gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua dari Pak Doni Irawan. Kenapa sampai sekarang belum ada UU yang melindungi data pribadi? Apakah tidak dianggap? Tapi di sini tuh ada yang menarik. Di sini ada yang membalas rancangan UU Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Final oleh Pak Bramasto Wirayan. Terima kasih juga nih Pak. Saya udah baca juga. Mungkin di sini menarik nih isinya kayak ada data umum, data spesifik, apa sih yang dijadikan data gitu. Mungkin pertanyaan mungkin kita bisa ubah ya, kayak apa sih menurut Pak Pungki, kenapa sih masih rancangan gitu, mungkin ya gitu. Baik, ini menarik Pak. Kalau kami baca rancangannya, seingat kami terakhir yang kami baca itu adalah ada sanksi Pak. Barang siapa yang terbukti secara sah, legal dan seperti kita secara sah gitu ya, artinya terbukti lah ya, melakukan kegiatan atau membocorkan informasi itu sanksinya adalah 20 miliar. Paling kecil, paling besar 70 miliar. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang berhak memutuskan dia melanggar? Apa bukti forensik bahwa benar dia melakukan kegiatan pembocoran data? Nah, itu memang perlu skill set gitu ya, perlu skill set lagi yang misalnya kalau kita mau rekam jejak, bukan rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi pembunuhan gitu, kan ada ahli forensik, ada ahli forensiknya gitu. Nah, kurang lebih sama. Memang yang jadi isu atau yang menurut kami tantangan di Indonesia adalah siapa yang berhak menjadi lembaga pengawas. Karena dia akan jadi superpower. Saat ini pengawas ini kan balik lagi karena ini urusannya data dan kemudian data ini adalah tadi berharga gitu ya, ada nilainya dan orang mungkin berebut. Makanya informasi terakhir yang di bulan September ya, September 2021, katanya instansi yang menangani intelijen itu juga ditutupi oleh hacker. Mau nyari apa nih? Sehingga pertanyaannya kenapa masih rancangan gitu? Nah, masih rancangan. Nah, itu memang jadi PR kita bersama gitu ya. Kami cukup yakin bahwa pemerintah sudah menggalakkan, menyadari bahwa ini menjadi penting, tapi mungkin ada hal-hal lain ya. Kami juga belum dapat jawaban pastinya, atau misalkan berita pastinya. Kenapa belum ditetapkan? Apalagi yang kabarnya udah ratusan juta data bocor, kok masih belum ditetapkan? Itu memang challenging. Jadi saya tidak bisa menjawab pasti apakah di sini, apakah dianggap tidak penting. Kami cukup yakin bahwa pemerintah menganggap ini penting. Makanya untuk OJK mewajibkan harus misalnya di 27, setidaknya ini langkah untuk preventif. Gitu. Industri telco itu juga wajib. Terus kemudian Kominfo dengan penyelenggara sistem elektroniknya itu mereka ketat. BSSN dengan peraturan nomor 8 tahun 2020 itu mereka sudah siapkan. Tapi kembali lagi seperti di paparan sebelumnya adalah untuk urusan kepatuhan, maka perlu ada lembaga pengawas. Nah, siapa yang menjadi pengawas? Dan pada saat dia memutuskan apa skill set dia, tools apa yang bisa dia pakai untuk membuktikan. Karena kalau pengawas salah memutuskan kan juga repot gitu. Ini urusannya kan kepercayaan. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah ini dianggap tidak penting. Kami cukup yakin bahwa ini penting, tapi apakah atau pertanyaannya kenapa masih RUU? Kami kira itu masih jadi pendapat saya, kami kira itu masih jadi misteri Pak, karena teorinya dengan rentetan kebocoran data, kami berpendapat seharusnya itu sudah ditetapkan, kira-kira demikian. Terima kasih Pak Pungki atas jawabannya. Mungkin kita tinggal tunggu kali ya rancangan udah disahkan dan kita lihat aja nanti. Semoga ini bisa melindungi data kita pribadi ya dari pihak-pihak yang ingin menggunakannya secara tidak benar. Oke, saya lanjut ke Pak Andrianto Mulyono. Dari tulis tuh beberapa kajian mengenai kebocoran data diketahui bahwa oknum yang menyangkakan mendapatkan informasi atau data dari salah satu organisasi. Namun ternyata setelah dikaji informasi atau data tersebut adalah data-data yang dikumpulkan sehingga seakan-akan berasal dari organisasi tersebut.
Modus ini diharapkan oleh oknum tersebut mendompleng nama besar organisasi. Pertanyaannya, sejauh mana kajian hal ini pernah dilakukan? Kedua, siapakah yang bertindak mengenai edukasi hal ini? Ya. Baik, ini isunya menarik, Pak, bahwa Pak Andrianto. ya bahwa salah satu contoh yang bisa diambil dari sini adalah kalau kita ambil contoh itu adalah yang dugaan berasal dari BPJS Kesehatan. Pertanyaannya kan sebenarnya BPJS Kesehatan pasti teknologinya luar biasa. Kalau dia mengelola data ratusan juta, ya pastilah mesin-mesinnya, aplikasi, database dan lainnya juga pasti bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Cuman pertanyaannya adalah berapa banyak mitra yang terkoneksi dengan sistemnya BPJS Kesehatan. Pada saat ada koneksi di sana, mungkin ada pertukaran data. Nah, pertukaran data ini mungkin akan bisa dilihat ya, akan bisa dilihat, mungkin disimpan di mitra. Nah, sekarang yang mitra ini gimana nih pengendaliannya? Saya bekerja sama dengan Bapak, misalnya saya bekerja sama dengan Bapak, saya dapat bagian informasi gitu ya. Misalnya Bapak, misalnya Bapak Ibu punya katakanlah usaha grosir. Usaha grosir, saya sebagai retailer. Nah, kemudian saya mungkin dapat beberapa informasi lah. Tapi ternyata informasi itu saya simpan atau kelola dengan ceroboh. Begitu bocor kan orang tahunya, oh ini data dari PT Anu nih. Gitu. Itu jadi isu memang. Sehingga memang sangat mungkin bisa jadi bukan di organisasi awal dengan induknya, tapi bisa jadi dari mitra-mitra yang tidak dikendalikan. Nah, sejauh mana kajian ini pernah dilakukan? Saya belum pernah terjun langsung ke kajian ini, jadi mungkin belum mengetahui persis sejauh mana kajian ini pernah dilakukan. Cuma terkait dengan siapakah yang bertindak mengedukasi, kami kira tentunya adalah pemilik data utama. Pada saat saya memiliki sebuah data dan saya akan berkontrak kerja dengan mitra, maka saya perlu mengedukasi mitra saya. Hati-hati ya, ini data sensitif. Kalau sampai data yang saya pertukarkan ke Bapak Ibu, kemudian data bocor, saya kena getahnya nih. Nanti saya diseret-seret. Sehingga setidaknya pemilik data atau pengumpul data utama itu perlu mengedukasi mitra-mitranya. Plus dia juga perlu mengedukasi user. Makanya muncul kebijakan privasi. User perlu tahu data saya dikumpulin buat apa, kemudian bagaimana pengelolaannya, kemudian apakah data itu akan disimpan berapa lama. Kan rasanya kalau saya sudah berlangganan suatu layanan, kemudian saya keluar dari layanan tersebut, teorinya saya berhak meminta, tolong dong data saya dihapus, saya kan udah bukan pelanggan. Kan nggak lucu kalau saya udah bukan pelanggan 5 tahun, ternyata data saya bocor dari organisasi itu. Ya. Jadi siapa yang bertindak edukasi, kami kira lebih tepat adalah tentunya pemilik data utama, pengumpul data utama tadi. Dan tentunya ini agar efektif perlu didorong sama pemerintah. Karena pemerintah kan punya power untuk menyusun peraturan, persyaratan, dan mestinya pengawasan. Kira itu, Pak. Terima kasih Pak Pungki. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita harus menjaga baik ya, hubungan baik dengan organisasi yang pernah bekerja sama dengan kita sehingga tidak terjadi kebutuhan data. Mungkin lebih karena culture kali ya. Dan juga mungkin kita juga harus berbicara pada user yang ada dalam perusahaan supaya datanya tidak bocor. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Pak Muhammad Alif. Nah, dia menulis masih banyak persepsi dalam korporasi bahwa kebocoran data atau informasi adalah tanggung jawab tim IT, padahal nyatanya data atau informasi adalah tanggung jawab bersama, bahkan berlaku untuk semua level. Bagaimana caranya meyakinkan rekan atau personil perusahaan lainnya bahwa data privasi adalah share responsibility? Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Baik, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya atau mirip ya, kurang lebih. Bagaimana meyakinkan rekan kerja, personil, mitra, yang juga sama-sama mengelola bahwa ini tuh shared responsibility gitu. Kami melihatnya adalah dengan adanya kejelasan kontrak kerja. Pada saat saya bertukar aset dengan Bapak Ibu, misalkan saya mau minjemin handphone gitu ya, pinjam handphone dong, handphone saya baterainya habis nih gitu.
sehingga nggak bisa berkomunikasi. Terus handphone itu dibawa lari gitu. Terus kemudian yang membawa lari punya chargernya, terus kemudian dia membocorkan informasi dan orang akhirnya tahu bahwa itu datanya bocor dari handphone saya. Nah, pada saat kami bertukar informasi dalam konteks korporasi, maka perlu ada kejelasan kontrak kerja. Kami pernah bertemu dengan organisasi salah satu industri atau uang digital itu apa? Cryptocurrency. Waktu itu beberapa tahun yang lalu itu ada kontrak kerja antara industri tadi dengan mitra atau vendor. Berkontrak kerjanya itu adalah berkontrak kerja untuk perusahaan software development. Software development kan ya tadi ya ada source code-nya, dari source code itu kita bisa mengetahui data apa aja yang dikumpulin gitu ya. Kita kebaca lah apa sih sebenarnya yang kita kumpulin, bagaimana menyimpannya, di mana nyimpannya, institusinya ada apa enggak gitu. Terus kontrak kerjanya nggak ada. Terus saya sempat bertanya, Pak, ini dari kontrak kerjanya jalan Pak, kerjasamanya jalan Pak, itu direkturnya teman saya main Pak, udah kenal 15 tahun. Udah pokoknya percaya deh, percaya mati. Iya sih, percaya mati boleh, tapi kan ini urusannya ada data yang dipertukarkan. Nah, pada saat ternyata ada data bocor, maka kita kan keseret-seret nih. Dari mana ya? Namanya juga penelusuran ya kan akan diruntut gitu ya. Maka cara mengedukasinya kalau itu mitra adalah dengan kontrak kerja. Kalau rekan kerja, nah ini rekan kerja juga cukup menarik. Kalau organisasi rekan kerja itu biasanya ada NDA dan perusahaan. Tapi salah satunya adalah kan adanya security awareness. Bahwa kembali lagi, data ini adalah terkait informasi yang perlu kita jaga bersama. Bukan urusan orang IT. Soalnya sering terdengar ada kesan information security itu kan canggih gitu ya, dengar kata tuh information security gitu. Wah, ini urusan orang IT, urusan saya nih. Padahal sebenarnya information security itu berbeda dengan IT security. Information security fokusnya adalah memastikan pengamanan informasi, IT security memastikan IT-nya. IT-nya sebagai apa? Alat untuk mengalirkan informasi. Nah, ini perlu diedukasi dengan security awareness bahwa Pak ke rekan-rekan kerja gitu. Bahwa setiap rekan-rekan kerja ini, setiap personil pasti pegang informasi sensitif. Yang kalau bocor pasti ada dampak baik itu ke personil maupun ke organisasi. Ada organisasi yang kembali lagi bagaimana cara meyakinkan ya dengan security awareness. Mungkin ada cara yang menurut kami ekstrim sih sebenarnya, tapi efektif. Setidaknya efektif yang pernah kami melihat. Dengan adanya audit terhadap masing-masing unit gitu ya, audit keamanan informasi. Kalau sampai ternyata audit keamanan informasi ini ditemukan ada temuan di satu divisi ada temuannya mungkin kecil gitu ya, temuannya kecil, tapi berpotensi berdampak besar. Temuan minor misalkan temuan kecil itu adalah lupa kalau kita punya mesin fotokopi, kemudian kita scan KTP gitu di situ atau fotokopi KTP gitu di situ di kantor misalkan, lupa mengambil KTP aslinya yang di sumber datanya gitu atau KTP-nya ketinggalan di fotokopi, lupa. Pas audit temuan, wah ini ada nih. Begitu tuh jadi temuan, satu divisi itu ditunda bonusnya. Cuma gara-gara satu temuan, cuma gara-gara lupa ngambil KTP di mesin fotokopi, ketemu sama auditor. Kan ada potensi bocor tuh ya KTP itu. Itu langsung temuannya cuma itu gitu ya, cuma satu. Tapi bonus satu divisi ditunda. Dan dampaknya pihak personil yang melakukan itu tuh dimusuhin satu divisi. Karena gara-gara dia bonus kita ditunda nih dari kepala divisinya sampai ya level paling rendah di divisi itu dimusuhin. Jadi begitu takutnya mereka terhadap di organisasi tersebut ya, begitu takutnya mereka terhadap audit. Nah, cara meyakinkannya ya balik lagi sebenarnya ujungnya adalah sanksi. Kami melihatnya apa istilahnya ya, pendisiplinan, proses pendisiplinan. Mungkin kalau sanksi ini ya kesannya gimana gitu ya, pendisiplinan lah. Karena kalau
tidak ada proses pendisiplinan, maka personil akan menganggap, oh ya udah, nggak ada dampaknya kok buat saya. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Pungki. Wah, saya mau rekap bentar ya. Terkait untuk pendanaan data, lebih kita menerapkan security awareness untuk urusan bersama, untuk menjaga data bersama ya, sehingga bukan tanggung jawab IT sepenuhnya. Dan dengan adanya audit untuk masing-masing diharapkan untuk bisa menjaga data. Tapi untuk pengalaman saya sendiri sebagai auditor, ya emang sih kita harus bisa memberikan rekomendasi yang terbaik ya, walaupun itu susah banget diterapkan karena adanya habit dan culture ya dalam perusahaan masing-masing. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, kita lanjut ke Pak Kamil. Di era saat ini, mana yang lebih aman? Menyimpan data di on-premise server atau cloud server? Nah, menurut Pak Pungki gimana nih, Pak? Baik, ini challenging, pertanyaannya susah soalnya. Lebih aman mana menyimpan data di on-premise, di server kita, gitu, karena kita kelola sendiri, atau di cloud, yang entah datanya ada di mana. Gitu. Nah, kalau kita lihat trennya, memang semua di cloud. Bahkan perusahaan besar itu pakai cloud. Berapa banyak orang yang sewa AWS, Google, GCP ya, Google Cloud Platform, Alibaba dan lain-lain. Kembali lagi, sebenarnya mana yang lebih aman? Nah, saya melihatnya dari sudut pandang saya sebenarnya keduanya itu sama amannya. Dengan catatan kontrol pengendalian informasinya dilakukan. Pada saat kita memiliki server canggih, saya pernah punya pengalaman, ada satu organisasi punya data center. Data center itu, ya namanya juga data center ya, pasti informasinya sensitif lah. Data center itu diberikan akses masuk, itu ada, maksudnya ada pintu ya, pintu itu dikasih akses masuk, dikasih 3 pengaman. Jadi kalau mau masuk, operator itu harus pakai PIN, sidik jari, sama kartu tap gitu ya. Jadi 3 tuh, PIN, sidik jari, sama kartu tap. Karena apa? Karena informasi di dalam data center itu kritikal. Kan aman itu tidak harus dicuri ya. Informasi hilang, kan nggak aman. Kira-kira gitu ya. Nah, karena masuknya itu susah, itu setiap hari, sejak ada satu kejadian gitu, setelah kejadian itu, pintu data center itu selalu diganjel sendal. Alasannya, Pak, saya itu pernah ketinggalan kartu, Pak, di dalam operator data center. Terus kemudian saya telepon supervisor saya. Supervisor saya datang, nolongin, tapi juga marahin. Nah, daripada saya dimarahin lagi, Pak, supaya nggak repot gitu, saya ganjel aja pintunya. Pertanyaannya, aman nggak naruh data di situ? Jangan-jangan enggak. Saya pernah melihat satu organisasi yang data centernya itu dipel. Maksudnya buat saya amazing gitu ya. Ada OB datang bawa ember, bawa kain pap, dia ngepel di data center. Explorer itu dipel. Aman nggak? Ya mungkin datanya nggak hilang. Tapi kalau ketetesan air mungkin rusak kali server kali ya. Nah, di cloud pun sama. Pada saat kita memilih penyedia cloud kan kita pilih-pilih ya gitu. Kita lihat juga nih gimana reputasinya, berapa banyak yang hosting di sana, terus dan lain-lain lah. Kita mungkin nggak akan sembarangan untuk naruh data di cloud yang kita nggak kenal, atau mungkin kita belum tahu performanya dan seterusnya. Jadi kami melihat sebenarnya keduanya akan sama amannya dengan catatan kontrol implementasi keamanan informasinya dilakukan. Saya kira demikian, Pak. Wah, menarik Pak Pungki. Ini kayaknya saya mau rekap bentar, untuk on-premise server dan cloud server masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk masing-masing penyimpanan data agar lebih aman. Tergantung nih kontrol dari perusahaannya seperti apa sih supaya datanya lebih aman. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya oleh Pak Sugeng. Apakah kita bisa mengetahui lebih dini data kita gunakan orang lain sebelum data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan mereka, dan langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih. Baik, sejauh pengetahuan saya tidak ada, Pak. Tidak ada cara mengetahui lebih dini data kita dipakai orang apa enggak gitu. Kalau dulu kebetulan adik saya itu sempat bikin istilahnya tsunami boy. Jadi kalau ada tsunami dia bikin sensor gitu ya, ditaruh ada pelampung ditaruh di tengah laut. Jadi kalau ada getaran itu bisa early warning lah gitu, early warning system.
Tapi kalau data, kita tahunya bahwa data kita dipakai orang sih kalau udah kejadian. Pak, data Bapak bocor nih. Ketahuannya kan setelah bocor. Saya belum dapat ini ya, belum dapat pengetahuan gimana ya caranya mendeteksi kalau kita taruh data di sini seperti Cenayang nih, data kita kayaknya bakal kepake nih sama orang. Saya belum dapat ilmunya sih, tapi mungkin suatu saat ya teknologi itu mungkin ada kali ya, antisipasi itu mungkin ada. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, langkah apa yang sebaiknya dilakukan adalah tentunya yang pertama kalau dari pendapat kami adalah meningkatkan pengetahuan tentang awareness. Langkah pertama sebelum itu mungkin ya, yang kami mungkin usulkan itu adalah kita perlu menilai informasi yang kita miliki, aset informasi yang kita miliki perlu kita nilai. Seringkali saya selalu ngambil analogi itu adalah handphone. Kenapa Bapak Ibu handphonenya dikasih password? Kenapa nggak di-lock aja? Karena Bapak Ibu aware ini handphone isinya sensitif nih. Kalau sampai dibongkar sama tukang servis terus bocor kemana-mana kan repot. Sedemikian rupa, malah ada yang kalau handphonenya rusak itu dihancurkan. Mendingan beli baru, data hilang nggak apa-apa deh. Nah, maka langkah pertama kami mengusulkan itu sebenarnya adalah menilai dengan menilai aset informasi yang kita miliki. Karena begitu Bapak Ibu menilai bahwa aset informasi kita sensitif atau penting, maka refleksnya akan kontrol. Pada saat Bapak mau membagikan, itu Bapak pikir-pikir. Bapak mau, kalau sekarang lagi rame gitu ya, bukan lagi rame sih, maksudnya lagi tren gitu. Kalau Bapak Ibu tes COVID, tes antigen, tes PCR gitu kan sudah ada hasilnya tuh. Ada hasilnya, nanti ketahuan ya Bapak siapa, rumahnya di mana, hasilnya apa, dan sebagainya. Kadang-kadang kita forward begitu aja tuh hasil, tanpa menyensor informasi-informasi yang mungkin sensitif. Namanya, mungkin ada nomor teleponnya di sana, kemudian ada alamat rumah barangkali, dan lain-lain. Jadi mungkin ada informasi sensitif di lembar hasil pemeriksaan PCR, antigen gitu. Kadang-kadang kita kirimkan begitu aja lewat WhatsApp, taruh di grup. Besok saya nggak bisa datang nih, bilang positif, ini hasil PCR saya, lempar. Pertanyaannya kan itu tadi, berarti mungkin sang pemilik belum atau menilai bahwa informasi itu belum penting, jadi kontrol. Jadi langkah apa yang sebaiknya dilakukan, pendapat kami adalah menilai dulu aset informasi kita seperti apa, seberapa penting, dan kalau ternyata penting maka kita refleksnya kontrol. Pak, kalau terpaksa gimana Pak? Contoh, ya kalau lagi rame Pak, bocor, yang sering bocor kan KTP ya. Kalau Bapak Ibu buka Google, ketik KTP gitu ya, enter, itu banyak banget di image itu banyak banget. Coba cari social security number, kan kalau mungkin luar negeri nggak pakai KTP kali ya, social security number gitu, di enter di Google image nggak ketemu ada yang sensitifnya maksudnya. Nah, kira-kira demikian. Jadi kembali lagi langkah pertama adalah menilai aset, kemudian konsisten dengan rencana pengamanannya. Dan kalau ternyata Pak ini terpaksa Pak, memang harus ya, kalau lagi ramai KTP kasih Pak, kasih watermark yang kecil. Jadi kalaupun ternyata itu terpaksa bocor gitu, memang udah takdirnya bocor gitu ya, paling tidak kita tahu itu bocor dari mana. Kira-kira demikian. Oke Pak, terima kasih. Mungkin maksudnya adalah kita harus tahu dulu nih informasi apa sih, seberapa penting sih informasi tentang data sehingga datanya tidak bocor ya, dan bagaimana sih langkah-langkahnya supaya data nggak bocor, lebih ke arah kontrol ya. Tapi gimana sih cara ngebentuk kontrolnya? Mungkin saya kayak kesimpulan seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Henry Bonda. Poin-poin utama apa saja sih yang harus dimiliki sebuah perusahaan sebelum ingin mendapatkan ISO 27000? Mungkin di sini maksudnya poin-poin utama tentang IT security ya, supaya datanya nggak bocor kali ya. Mungkin. Saya langsung ke Pak Pungki. Ya, mungkin juga perlu disampaikan bahwa definisi data aman kalau menurut ISO 27 adalah adanya perlindungan terhadap aspek kerahasiaannya, integritinya, dan availability atau ketersediaan. Jadi datanya tidak bocor Pak, ada di server kok aman, nggak dicolong gitu ya, nggak dicuri. Tapi datanya nggak valid, kan buat kita nggak aman.
Nah, ada beberapa contoh gitu ya, terkait dengan mungkin kalau data, mungkin sebagai contoh satu, kalau data bocor kita tahu lah itu aspeknya kerahasiaan. Kalau integrity, kalau Bapak pernah gitu ya, karena saya pernah mengalami, kalau Bapak pernah ke ATM, tarik tunai, keluar saldo, terus 1 menit kemudian Bapak cek internet banking atau mobile banking, saldonya beda. Padahal tadi tarik 1 juta, saldo 500.000. Cek di internet banking, kok saldonya masih 1,5 juta. Itu informasinya nggak valid tuh. Itu jadi kritikal. Availability, contohnya adalah misalkan tadi kalau ternyata informasi pada saat dibutuhkan itu nggak ada. Pimpinan minta, "Pak, saya mau rapat jam 2 nih, tolong siapkan data ABCD jam 10 pagi, atau 3 jam. Pak, data servernya offline, buat manajemen nggak aman. Nah, saya minta datanya nggak ada." Nah, kira-kira seperti itu. Kembali ke poin-poin utama aja yang dimiliki perusahaan, kami melihat gitu ya, dari pengalaman, komitmen itu yang pertama. Itu wajib banget gitu ya. Kalau kita lihat di ICO, klausul 4, klausul 5 itu langsung komitmen manajemen. Sebelum ke klausul bawahnya tuh, klausul 5 udah komitmen. Karena pernah pengalaman yang kami tadi sampaikan di depan, level middle manajernya luar biasa semangat, bikin prosedur, kebijakan, petunjuk teknis, work instruction, lain-lain. Begitu disodorkan ke pimpinan, "Pak, tolong dong ditanda tangan, mohon approval Bapak." Nggak usah pakai ginian, ribet, kita nggak agile, nggak usah. Akhirnya ditaruh lagi, akhirnya ya tadi, nggak jalan. Nah, poin utama yang pertama tentunya komitmen. Nah, yang kedua dari sudut pandang kami adalah awareness. Manajemen komit menyediakan resource, teknologi, anggaran, tanda tangannya, pokoknya dengan tanda tangannya semua terjadi deh. Ternyata balik lagi, personilnya dengan secara sadar ganjel pintu data center pakai sendal tiap hari. Itu buat saya kritikal. Nah, kalau manajemen udah menyiapkan resource, masang pintu, CCTV, PIN, dan lain-lain, ternyata tiap hari diganjel sama sendal. Malah ada yang dipel. Kadang-kadang, mungkin kalau Bapak Ibu ke organisasi gitu, kadang-kadang saya suka bergurau, orang yang paling sakti di perusahaan Bapak siapa? Wah, ini Pak, ini gitu. Tapi kalau menurut saya orang yang paling sakti itu sering kali, di beberapa organisasi yang kami kunjungi, orang yang paling sakti itu OB. Karena OB itu pegang kunci ke seluruh ruangan. Alasannya bersih-bersih. Nah, itu balik lagi, ujungnya sih ke awareness. Jadi menurut saya setidaknya ada 2, komitmen manajemen, kemudian awareness. Setidaknya itu dulu gitu ya, baru nanti bisa dikembangkan. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Pungki atas jawabannya. Di sini juga saya pengen kasih kesimpulan juga ya atas pertanyaan tadi, bahwa emang pertama yang harus dibentuk adalah komitmen antara bawahan dan atasan. Sebagus apapun kalau prosedur bagus tapi atasan nggak oke ya percuma gitu. Dan kedua, emang yang paling penting adalah OB. Gimana waktu itu saya pernah bahas ya sama Pak Pungki tentang audit ya, yang pernah saya cerita ke Bapak, gimana sih cara untuk kontrol tapi kalau OB aja masuk data center itu boleh, tapi justru kita tarik datanya tidak tahu nih user yang mana aja, padahal ada usernya, ada OB-nya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaan. Bagi pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan gabung ya ke grup Proxys IT Professional Community di Proxys, mungkin Telegram untuk diskusi lebih lanjut. Karena keterbatasan waktu, maka akan ada pertanyaan atau ibu yang mungkin pengen berdasar banget deh, bisa untuk via Telegram yang saya sebutkan tadi, baik maupun di sosial media konten Proxys ya. Oke, langsung saja. Mungkin kesimpulannya ya kita gerakkan dulu kesimpulan atau closing yang mungkin ingin disampaikan ya Pak Pungki sebelum ada closing atau penutupannya Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak? Baik, ya saya coba intip juga ya di chatnya itu. Ternyata menarik dan banyak pertanyaan-pertanyaannya. Kesimpulannya sebenarnya kami melihat terutama dari sudut pandang informasi dan kebocoran data. Pada dasarnya kami melihat bahwa teknologi betul memegang peranan penting
tapi yang lebih penting adalah memang manusianya. Tadi di video tadi disebutkan, ternyata orang yang bisa menebak rumahnya, motornya, temannya gitu, ternyata bukan karena dia memang paranormal, tapi memang di belakang itu ada orang-orang yang mencari data di media sosial lah, di internet, lain-lain. Kok bisa dapat? Karena personil si pemilik data dengan sadar, atau mungkin tidak sadar gitu ya, atau tidak merasa bahwa itu sensitif, mengupload informasi yang dianggap sensitif, yang tidak dianggap sensitif ke media sosial. Di langkah pertama, menurut kami yang jadi kesimpulan adalah untuk mengurangi kebocoran data, pertama awareness. Setidaknya kita jaga dulu deh. Kita jaga dulu, kita nilai dulu informasi kita sensitif apa enggak, maka kita akan berhati-hati. Nah, langkah kedua adalah dari pemahaman kami, itu adalah pengawasan. Karena seperti hal yang tadi contoh, terkait dengan perampokan bank. Orang kayaknya kalau ngerampok bank, itu cepet banget deh dikejar gitu ya, dikejar, ditangkap, dihukum gitu. Ini rasanya untuk perampokan data gitu ya, perampokan data, pencurian identitas, belum dengar sih ada sanksinya gitu ya. Kalau kita lihat di internet, oh Google melakukan pembocoran apa, denda sekian puluh juta dolar. Facebook dulu waktu kabarnya ada kebocoran data ya, skandal apa gitu ya, skandal pemilihan presiden kalau nggak salah, itu juga ada dendanya. Jadi kalau pengawasan yang nggak ada ya kembali lagi gitu, akan berpotensi ada terus. Jadi dua aspek ini kami melihatnya saling berkaitan. Tentunya didukung dengan teknologi, prosedur dan lain-lain. Tapi dua ya, manusia sebagai pemilik datanya, kedua pengawasannya, jalan apa enggak. Kira-kira itu kesimpulannya untuk menjaga informasi ya, atau mencegah kebocoran data. Kita sebagai pemilik informasi harap berhati-hati dalam mengelola, membagikan informasi, dan tentunya kita juga berharap ada pengawasan yang berjalan dengan efektif, sehingga kita juga merasa aman jika memang kita harus membagikan informasi. Kira-kira itu Pak Nata kesimpulannya. Oke, terima kasih Pak Pungki. Baik, demikian sesi pemaparan hari ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada peserta yang datang ya, dan juga Q&A yang menarik banget pertanyaan-pertanyaan, dan juga mengenai kebocoran data dan cara mengatasinya. Saya kembalikan lagi ke Pak Bagas selaku MC. Wah, terima kasih banyak Pak Nata dan juga Pak Pungki yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Jujur saat saya menyimak materi dari Pak Pungki, saya merasa sangat harus berhati-hati dalam menggunakan internet, apalagi dalam menggunakan sosial media, karena memang pada saat ini kebocoran data itu memang sangat sering terjadi ya. Jadi, dan mudah-mudahan dari materi ini, Bapak dan Ibu bisa belajar banyak tentang fenomena kebocoran data dan cara kita menghindarinya. Nah, untuk bentuk apresiasi dari kami dengan bangga mempersembahkan sertifikat untuk kepada Bapak Pungki selaku pembicara. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, dan juga sertifikat untuk Pak Nata selaku moderator kami di acara sore hari ini. Terima kasih Pak Bagas atas sertifikasinya. Baik, sama-sama Pak. Nah, dan tidak hanya sertifikat, kami juga ingin mempersembahkan hadiah yang sangat menarik untuk Bapak Pungki dan Bapak Nata berupa e-voucher custom nama untuk Bapak Pungki. Wow, dan juga kepada Bapak Nata. Wah, mantap Pak, terima kasih. Ya. Nah, sebenarnya hadiah benar yang akan kita berikan tidak hanya untuk kepada Bapak Pungki dan juga kepada Bapak Nata, tetapi juga kepada Bapak atau Ibu sekalian yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat menarik saat diskusi di sesi Q&A di diskusi sebelumnya. Nah, kepada Bapak atau Ibu yang terutama 3 penanya terbaik akan mendapatkan voucher dari IT Jadi dan Bistek Academy. Nah, langsung saya umumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher menarik dari kami.
Pertama, salah satu 3 penanya terbaik adalah kepada Bapak Doni Iriawan. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kedua, 3 penanya terbaik adalah Pak Kamil. Makasih Pak. Dan yang ketiga, penanya terbaik adalah Pak Sugeng. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama saya ucapkan selamat kepada 3 penanya terbaik di sore hari ini. Nah, akhirnya tidak terasa kita sudah sampai di berujung acara. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Bapak Pungki, terutama dengan topik kebocoran data yang memang sangat marak terjadi di Indonesia. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat menerapkan ilmu yang sudah Bapak Pungki sampaikan di acara sore hari ini. Nah, sebelum saya benar-benar mengakhiri acara hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi untuk Bapak atau Ibu sekalian, silakan tunjukkan wajah sangat menawan Bapak Ibu sekalian. Ini untuk kepada panitia, silahkan potret ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di yang slide kedua. Oke, saya hitung dari 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Bagas dan Bapak sekalian, Pak Nata. Di acara selanjutnya, Terima kasih Pak Pungki, Pak Banggas, dan sekalian semuanya. Terima kasih Pak Nata. Pak Feni. Terima kasih. Terima kasih Pak Pungki, Pak Nata, admin, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.